Dalam menabung emas, banyak orang hanya melihat harga naik turun di pasar, padahal ada faktor penting lain yang menentukan keuntungan, yaitu spread, selisih antara harga beli dengan harga jual kembali. Spread ini ibarat biaya yang harus kita tanggung sebelum benar-benar merasakan untung. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan saat kita menukar rupiah dengan dolar. Ketika kita membeli $1 harganya Rp16.000, tapi saat itu juga kita jual kembali, nilainya hanya 15.500. Selisih Rp500 itulah spread. Nah, prinsip yang sama juga berlaku pada emas. Yang misalnya kita membeli emas dengan harga 2 juta rupiah per gram. Kalau langsung dijual kembali, harga buyback bisa saja hanya Rp1.850.000. Ada jarak Rp150.000 yang harus tertutup dulu sebelum kita benar-benar mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan spread yang rendah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tempat membeli emas. Setiap institusi memiliki kebijakan berbeda, ada yang memberlakukan selisih tinggi, ada juga yang lebih kompetitif. Kedua, jenis emas. Emas batangan biasanya menawarkan spread lebih rendah dibanding emas perhiasan karena tidak ada tambahan ongkos desain. Emas digital juga semakin populer karena praktis, tapi tetap harus ada jaminan fisik yang mendukungnya. Ketiga, menjaga fisik emas juga berpengaruh. Menyimpan emas dengan benar, misalnya menggunakan brankas atau tempat penyimpanan tambahan, akan melindungi nilainya sekaligus memudahkan jika suatu saat ingin dijual kembali. Berikutnya, ukuran emas. Semakin besar ukuran batangan yang kita beli, biasanya spread akan lebih rendah. Namun hal ini perlu dipikirkan matang-matang. Membeli emas ukuran besar akan lebih efisien bila tujuan kita benar-benar jangka panjang. Sebaliknya, jika tabungan emas itu sewaktu-waktu harus dicairkan, ukuran besar justru bisa menyulitkan dan tidak menguntungkan. Jadi ukuran emas jangan hanya dilihat dari kecilnya spread, tetapi juga dari tujuan keuangan kita. Apakah untuk jangka pendek atau panjang. Selain itu, ada beberapa cara lain yang bisa membuat spread lebih ringan. Misalnya, membeli emas melalui program pre-order atau promo khusus karena harganya sering lebih kompetitif. Ada juga pilihan tabungan emas yang memungkinkan kita menabung sedikit demi sedikit dengan spread lebih tipis saat dicetak atau dijual kembali. Selanjutnya, memilih lembaga yang transparan mengikuti harga spot internasional akan membantu kita mendapatkan spread lebih ketat, bukan selisih yang terlalu jauh dari harga dunia. Dan yang tak kalah penting, hindari emas dengan biaya tambahan tinggi seperti gift series atau edisi koleksi karena spreadnya bisa jauh lebih besar daripada emas batangan biasa. Dan jangan lupa, emas dalam ukuran besar juga lebih mudah terdeteksi oleh kewajiban perpajakan. Jadi, mempertimbangkan sisi legalitas dan pajak adalah bagian dari strategi bijak dalam menabung emas. Dengan memahami cara-cara ini, kita bisa lebih cermat dalam mengelola tabungan emas dan menjadikannya benar-benar aset yang melindungi nilai harta kita. Saya Aurel, sampai jumpa di pembahasan emas berikutnya.